Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Kembali live menjumpai para subscriber dan teman-teman di grup Facebook. Materi yang lumayan berat gitu bisa dikatakan karena mengolah data hasil dari iklan untuk kemudian dijadikan bahan untuk scale up dan peningkatan kualitas konten, juga untuk bahan targeting kata kunci untuk iklan-iklan selanjutnya. Ini saya tampilkan di layar adalah salah satu settingan iklan dari kombinasi itu antara kata kunci lama dan kata kunci baru yang disortir dari iklan kemudian dikembangkan ke konten lainnya gitu. Jadi data dari satu settingan iklan itu bisa dikembangkan untuk produk tersebut, satu itu ya. Yang kedua bisa juga dikembangkan untuk keseluruhan produk-produk di toko kita yang masih relevan dengan produk tersebut. Misalnya di satu toko itu kita jual hijab ya. Maka untuk kata kunci yang ada relevansinya dengan hijab, ketika kita sudah beriklan dan datanya diambil lalu dikembangkan menjadi bahagian dari konten-konten yang ada di toko kita, itu sangat bagus sekali. Nah, ini bisa lihat yang tertampil di layar. Walaupun kita setting 339, dia bisa bertengger di peringkat ke-7 dan telah mendapatkan 2000 views dalam waktu sangat singkat ini. Padahal dia jenis kata kuncinya spesifik ya, terdiri dari 3 suku kata gitu. Settingan luas, presentase kliknya sudah dapat 1,4. Padahal sebelumnya konten ini, kata kunci ini gitu, bisa dibilang mandek selama periode sebelumnya karena si produk ini tidak diprioritaskan untuk diiklankan ketika yang SKU lainnya yang dijadikan testing gitu. Untuk lebih mudah dipahaminya begini, misalnya kita itu pertama iklan produk A itu kan. Nah, yang produk A itu dijalankan terus sampai 1 bulan. Nah, dalam 1 bulan itu datanya kita ambil, lalu bulan kedua kita pakai dari data itu untuk ke produk B. Nah, ini contoh yang tertampil ini adalah yang si produk B itu yang baru diedit, judulnya diedit, datanya diambil dari data iklan, ini dijalankannya cuma 1 kata kunci. Ternyata kinerja sementara itu kencang banget. Walaupun harganya mahal, tapi memang ini kata kunci relevan untuk konten-konten pada toko kita, maka kinerja juga untuk sementara gitu, pantauan awal ini bagus ya. Karena untuk dapat views 2000 dalam waktu sekejap dengan kata kunci seperti ini yang 3 suku kata itu biasanya kalau tidak berangkat dari data download itu sangat susah, apalagi untuk katakanlah ini kan settingan iklan baru. Ini ya, untuk orderan pun terus berdatangan itu, order baru, kirimkan produk.
kirimkan produk banyak sekali. Ketika kita berani ngegas iklan ini gitu ya. Lagi di kutak-katik aja udah ada merah lagi. Berarti kalau indikator seperti itu bisa disimpulkan settingan iklan itu sudah cukup baik gitu ya. Masalah ini biaya sebagaimana nanti kita pertimbangkan juga dengan cost untuk iklan berbanding omset gitu. Ini kalau udah virus kencang begini, ini untuk ke produk lainnya yang mungkin saja sedang beriklan ataupun yang tidak beriklan, ini bisa terbawa naik cukup drastis. Nanti coba kita buka di data itu, data bisnisnya, untuk membuktikan keefektifan si iklan ini. Ini tadinya banyak kata kunci ya, settingan awalnya sebelum saya rombak, tapi tidak jalan. Dalam 1 bulan itu dia tidak mendatangkan satu penjualan pun. Terus sudah gitu saya rombak total ini judulnya sesuai data-data yang didapat dari download. Ini saya cek juga 1 bulan terakhir ini ya. Kalau nggak salah tadi tidak ada penjualan. Nah, mudah-mudahan dengan kinerja seperti ini, ada satu ya. Cuman ada 1 produk terjual ini. Dan dalam 1 bulan ini cuman dapat 4.600 views. Coba bayangkan ini. Sekian lamanya kita menunggu cuman dapat 4.600 views. Ini baru beberapa jam saja, belum hitungan jam malah sudah tembus ke angka 2.000 views, 2.500-nya ini. Terus merangkak naik, itu kencang banget. Ketika settingannya sudah tepat dan dinyatakan memang kata kunci itu relevan dengan produk kita di konten gitu ya, di kontennya. Yang susah itu kan membaca relevansi. Apa yang kita sangkakan terkadang tidak sesuai dengan algoritmanya Shopee itu. Kalau kita berangkatnya cuma dari prediksi awal waktu menjalankan iklan pertama kali gitu. Itulah maka dalam tahapan beriklan itu ada 3 fase. Pertama riset itu masih prediksi gitu kan. Kita hanya baru menduga-duga gitu. Terus kita jalankan hasil riset itu menjadi 1 settingan iklan dan 1 konten di toko. Fase selanjutnya adalah evaluasi. Nah, di sini juga harus teliti benar-benar dalam fase evaluasinya, sehingga data yang dikasih Shopee dari apa yang kita bayarkan ke dia untuk membeli data-data iklan itu, kita ambil, kita koreksi, kita kembangkan, dan kemudian ini dikategorikan ke kategori bisa dikatakan scale up tahap awal gitu kan. Ada lagi fase ketiga nanti. Setelah fase kedua ini kita istilahkan dengan fase scale up tahap akhir, itu pengkerucutan yang benar-benar hanya
iklan itu menjalankan kata kunci pilihan. Ini kalau kencang begini, kalaupun diturunkan ini masih mau dia. Tapi coba aja di harga segini dulu. Untuk memperbesar views dulu tujuannya. Iklan kita tayang itu. Karena dengan 2.500 tayang aja ini baru mencapai segini. Kualitas ini juga ada korelasinya dengan konten foto, harga, dan lain-lain gitu ya. Akan tapi itu prioritasnya setelah itu ya, setelah iklan itu tayang dulu. Karena untuk menguji konten itu harus tayang dulu iklannya ke banyak orang dulu. Kalau kita mau menguji konten, misalnya konten gambar katakanlah, konten penawaran di thumbnail gambar atau lain sebagainya, tapi ini pendorong untuk tampilnya belum bisa gitu, belum mampu, itu juga kurang bagus. Jadi ada satu kesatuan memang antara konstruksi iklan, konten, harga, copywriting dan lain sebagainya, tapi yang semua itu ada yang prioritas, ada yang non prioritas gitu. Untuk tahap awal ketika kita dalam fase pengembangan toko, maka yang diprioritaskan itu penawaran kita tayang dulu ke sebanyak-banyaknya orang. Itu ya untuk lebih detail tentang cara pendownloadan data, cara menganalisa data, cara memilah-milah kata kunci dari data yang terdownload, itu mungkin akan telah disampaikan di video lain, atau kalau mungkin kurang paham tentang itu nanti saya tunggu gitu di kelas yang lebih leluasa lagi, karena waktunya harus cukup lama dan harus ada interaktif gitu ya. Kalau saya satu arah komunikasinya, saya tidak mengerti apa yang audiens kurang pahamnya di mana gitu. Ini kalau tertampil di layar, coba saya share screen-nya secara keseluruhan. Ini adalah data-data hasil download yang kemudian kita juga harus jeli menentukan mana yang harus dipilih untuk menjadi kata kunci baru gitu dalam judul misalnya. Antara perbandingan presentase, views, jumlah klik ya. Antara 3 poin ini kita harus benar-benar menentukan ramuannya gitu. Kalau ini kan udah ketahuan ini mah 2 kata kunci. Kalau ini di target yang 2 kata kunci bisa lebih kencang lagi, akan tetapi konsekuensinya nanti biaya iklan akan lebih bengkak, karena dia ini di 3 kategori ini ada di peringkat yang cukup gitu. Kalau saya coba copy yang ini ya, kita copy coba perbandingannya, apakah benar-benar dia relevan dengan produk
ini atau enggak tuh, dia ada 1.396.000 sekian ya, 1.000.000 sekian. Oh, 1.100.000, susah banget bisa ngomongnya. Ini kalau saya coba tembakan ini lebih kencang lagi, bisa habis 500.000 ini sehari kalau yang karakter begini, kalau di setting luas ya. Makanya kalau untuk yang begini saya coba di setting langsung ke spesifik. Ini ya, spesifik langsung 150. Mudah-mudahan jalan dengan biaya yang minim gitu. Ini jadi ini tadi 1, ini tambah 1, jadi hanya jalan di 2 kata kunci ini. Ini tidak dibatasi dulu karena untuk berbagai pertimbangan gitu. Kalau misalnya ini dibatasi, ada sesuatu yang belum bisa sampaikan untuk para teman-teman yang masih belum familiar dengan metode baca data iklan itu. Kalau tidak satu-satu materi tersampaikan nanti malah jadi bingung gitu. Ini iklan rombakan yang tadinya jalannya seperti keong gitu, jalan tapi kurang maksimal. Kita cek updateannya apakah ada penambahan kinerja, ngepek ke produk-produk lain atau enggak gitu dengan di push seperti ini. Nah ya, ini juga udah 10.000 views ya hari ini. Ada 3 produk terjual dengan bensinnya habis 62.000. Kita cek data bisnis. Ini ada baru lagi 5. Nah, itu kan ini ya, ini real, ini saat saya live 11.29 ini 11.26. Yang ini stok habis, yang ini orderan selesai. Tuh. Jadi biar teman-teman gak kelamaan nungguin tokonya, maka sesekali harus berani gitu, diberanikan untuk mendongkrak trafficnya. Kalau ditungguin ini sebulan cuman dapat tadi berapa ribu ya, kalau ini baru 2 jam sudah dapat sekian ribu views, itu efek ke yang lainnya juga pasti ada, itu pasti. Nah, cuman yang tersulit itu memang menemukan ramuan yang pas. Kita cek ke mana ya, data bisnis. Oh iya, bisnis saya ini, bisnis saya kita ke produk, lalu kita bandingkan trafficnya ya. Ada 6 produk sebenarnya terjual tuh, dan ini masih ada parameter lain yang belum naik dari hari kemarin itu. Kalau ini sudah ada kenaikan yang cukup
lumayan sebanyak 32,13%, yang ini 26,91. Ini produk dikunjungi juga ada kenaikan sebesar 7,69. Nah, kalau ini yang lain-lainnya belum ada kenaikan. Seperti ini. Sementara kalau iklan itu harus berbagai parameter dibaca. Dari mulai ini hasil kinerja dan juga pemicu kinerja tentunya ya, ini dapurnya. Ini dari dapur sini kita harus menggenjot terus kinerja performa toko, dan di sini adalah hasil ya. Bisa hasil sementara harian, bisa hasil sementara mingguan, bulanan, dan seterusnya. Harus dibaca terus ya, kalau toko kita memang benar-benar diseriusin pingin bertahan gitu, karena zaman sekarang ini kan di tengah persaingan yang begitu ketat dan juga aturan dari Shopee-nya sendiri yang kalau kita tidak kreatif dan inovatif justru malah banyak yang peringkatnya sudah star seller akhirnya dicabut dengan tidak hormat gitu. Itu yang tidak saya harapkan itu. Makanya kita harus ada sedikit upaya maksimal gitu, bukan sedikit ya, harus banyak upaya maksimal meningkatkan, mempertahankan, dan lebih meningkatkan lagi. Kalau misalnya toko baru dimulai dari baru, bisa juga dikembangkan dengan iklan, ini bisa lebih cepat gitu. Ini toko ini kalau lihat data di 1 bulan terakhir ini sudah lumayan, padahal di bawah sebulan ini ya, sebelum bulan ini gitu, sebelum di bawah asuhan saya gitu katakan. Itu masih ya biasa-biasa aja karena tidak saya komporin beriklan gitu. Ketika sudah dikompori beriklan, memang dia juga udah mindsetnya terbentuk, maka seperti inilah hasilnya ya. Ini untuk 30 hari sebelumnya tuh ya, 30 hari sebelumnya adalah peningkatan untuk produk yang di bawah 100.000. Ini harga produknya kan di bawah 100.000 dengan total omset segini mah sudah cukup. Oke, itu dulu mungkin untuk seputar sharing data ini, dan kalaupun memang belum lengkap, memang iya saya juga susah banget gitu ya untuk menyampaikan secara menyeluruh untuk konten-konten yang berat seperti olah data gitu. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.